Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan yang tak terukur, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, ya insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, yang dengan lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikatnya, yang jika bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan muka bumi ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaat darinya. Hadirin rahimakumullah, insya Allah pada hari ini saya akan memberikan sedikit nasihat kepada diri saya sendiri dan juga kepada teman-teman, yang mana pembahasannya berkaitan dengan salah satu penyakit hati. Kali ini saya mengambil pembahasan tentang problematika futur atau kemalasan dalam melakukan ibadah atau menuntut ilmu. Futur ini menyerang secara perlahan-lahan dan akan menjadi penyakit yang berbahaya bagi jiwa kita apabila dibiarkan terus-menerus. Sehingga futur ini haruslah dilawan oleh kita. Manusia adalah makhluk yang lemah meskipun berbagai keistimewaan melekat pada dirinya. Salah satu bentuk kelemahan itu adalah sulitnya mengendalikan hati. Kita juga semua tahu bahwa hati sangat mudah berubah-ubah, sangat mudah berbolak-balik, dan futur adalah bagian dari perubahan itu. Dr. Nasir Al-Umar pernah menjelaskan bahwa futur adalah rasa malas, menunda-nunda, lambat setelah bersemangat, dan tidak ada gairah dalam melakukan kebaikan. Perlu kita ketahui bahwa futur ini sering terjadi pada para penuntut ilmu atau ahli ibadah. Misalnya, ketika mata kita menatap tempat sujud, akan tetapi hati kita berada di tempat yang lainnya. Atau misalkan, ketika kita sedang duduk di suatu majelis ilmu, tetapi jiwa dan pikiran kita fokus pada hal-hal yang lain. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya amalan kebaikan itu ada masanya bersemangat, dan masa bersemangat itu akan ada saatnya melemah. Dalam sejarah Rasulullah SAW, bahaya futur ini juga telah Allah perlihatkan, yaitu ketika kaum muslimin hijrah ke Habasyah, ada salah satu peserta hijrah yang ia futur hingga akhirnya ia murtad dari agama Islam. Ada juga dalam salah satu perang, terdapat seseorang yang sangat gigih dan penuh semangat. Namun, Nabi Muhammad menghukuminya sebagai seorang penghuni neraka karena ternyata ia telah bunuh diri. Saat tubuhnya terluka parah dan semangatnya melemah, lalu setan menggodanya untuk menusukkan tombak ke dalam perutnya. Auzubillahi min dzalik. Adapun cara yang dapat kita tempuh kalaulah kita sedang berada dalam kondisi futur, yaitu yang pertama, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berpesan tentang taktik meraih kestabilan dalam kebaikan. Ia berkata, sesungguhnya hati memiliki masa bersemangat dalam kebaikan dan masa membelakangi kebaikan itu. Jika ia dalam kondisi bersemangat, maka maksimalkanlah ia dalam amalan-amalan sunnah. Namun, jika ia sedang dalam kondisi membelakangi, maka tetapkanlah ia untuk tidak meninggalkan yang wajib. Singkatnya, kita haruslah berusaha untuk tetap berada dalam koridor sunnah, meskipun terkadang ada perubahan intensitas dalam kebaikan itu. Yang kedua, yaitu beramal soleh sesuai dengan kemampuan dan tidak berlebih-lebihan. Maksudnya, di sini kita diwajibkan untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuan kita, dan amal soleh tersebut dilakukan secara berkesinambungan. Karena Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai amalan
yang istiqomah atau berkesinambungan walaupun itu hanya sedikit. Yang ketiga, perhatikan kondisi keimanan kita. Hal ini sangat penting untuk diketahui oleh setiap hamba kapan imannya sedang naik dan kapan imannya turun, sehingga kita dapat mengendalikan keimanan kita. Misalnya ketika kita pergi ke sebuah majelis ilmu, kita merasa bahwa keimanan kita naik. Nah, dari situlah kita perlu sering untuk datang ke majelis ilmu. Namun di waktu yang lain, ada teman kita yang mengajak ke suatu tempat yang dimana di tempat tersebut kita diajak untuk melakukan maksiat dan kita merasa bahwa iman kita sedang turun. Dari situlah kita harus mengetahui jika tempat tersebut akan menyebabkan turunnya iman kita, maka hendaklah kita tidak datang ke tempat itu. Yang keempat, memilih teman yang baik. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, karena teman akan mengubah pola pikir kita, mengubah tindakan dan perilaku kita, mengubah cara berpikir kita, mengubah mindset kita. Memiliki teman yang banyak atau kenal dengan banyak orang boleh-boleh saja, akan tetapi untuk menjadikan ia sebagai teman dekat kita atau sahabat kita, kita perlu memiliki filter dan bersikap selektif. Maka dari itulah kita diwajibkan untuk mencari teman yang dapat mengingatkan kita akan kehidupan akhirat, mengajak kita kepada kebaikan, dan mengingatkan kita jika kita hendak melakukan suatu kesalahan atau kemaksiatan. Yang kelima, jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil. Kita hendaknya waspada ketika kita sedang berada dalam kondisi futur, karena kita akan lebih mudah terjerumus ke dalam dosa-dosa kecil. Misalnya, mengumbar pandangan kepada yang bukan mahram menurut hukum syar'i termasuk dosa yang kecil. Akan tetapi, jika terus-menerus dilakukan, hal tersebut akan menjadi terbiasa dilakukan oleh kita. Jika ia telah menjadi suatu kebiasaan, maka dosa kecil tersebut akan berubah menjadi dosa yang besar. Nauzubillahi min dzalik. Yang keenam, jangan membuang-buang waktu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh." Yang artinya, ada dua nikmat yang mana banyak manusia tertipu dalam dua nikmat tersebut, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Yang ketujuh, hendaknya kita memiliki rutinitas keseharian yang dimana di dalamnya kita berkomitmen untuk tidak meninggalkannya dalam kondisi apapun. Tentunya rutinitas ini bersifat kebaikan ya teman-teman. Selanjutnya, yang kedelapan, hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditetapkan hati kita dalam keistiqomahan. Salah satu doa yang Nabi ajarkan kepada umatnya yaitu, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika." Yang artinya, "Wahai Sang Maha Pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu dan di atas ketaatan kepadamu." Yang kesembilan, agar kita terhindar dari sifat malas, perbanyaklah dalam berzikir, yaitu zikir pagi, zikir sore, zikir sebelum tidur, dan zikir-zikir lainnya. Dan terakhir yang paling penting adalah perbanyaklah mengingat kematian. Rasulullah SAW bersabda, "Perbanyaklah mengingat sesuatu yang dapat menghilangkan kelezatan hidup." Apa itu? Zikrul maut, mengingat kematian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah merahmati kita semua dan menganugerahkan keistiqomahan ke dalam hati kita. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmah atas apa yang saya sampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang telah saya lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.